Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu Rafida. Mari hari ini kita sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang organisasi kehidupan. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi berikut ini. Dalam kehidupan sosial, kalian tentu sudah mengenal tingkatan pemerintahan, mulai dari yang terkecil, yaitu RT, RW, lurah, seterusnya sampai ke tingkat presiden. Demikian juga pada makhluk hidup. Misalkan tubuh kita adalah suatu makhluk hidup utuh yang disebut dengan organisme. Tubuh kita tersusun oleh bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan sel. Tapi bagaimana urutan tingkatan organisasi kehidupan pada makhluk hidup? Mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan, ini adalah gambar organisme utuh. Bagaimana suatu organisme dikatakan hidup? Tentu kita sudah paham bahwa suatu organisme dikatakan hidup apabila dia mengalami ciri-ciri kehidupan, yaitu dia dapat bernafas, dia dapat bergerak, dia dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, dia dapat mengeluarkan zat sisa, dan lain sebagainya. Maka suatu organisme utuh harus ditunjang oleh sistem organ yang mendukung fungsi-fungsi kehidupan tersebut. Coba sama-sama kita teliti, ada apa saja sih yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut? Sistem organ tersusun atas beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh, sistem pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita tengok, coba ada apa sih yang ada di dalam usus halus kita? Ternyata setelah usus halus dibuka, kita bisa lihat di gambar, ternyata usus halus bila diperbesar gambarnya terlihat ada beberapa jaringan yang berbeda. Tapi tadi fungsinya sama, yaitu mendukung sistem pencernaan. Jadi usus halus tadi merupakan contoh dari organ. Organ tersusun atas beberapa jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, kita lihat lagi, bila gambarnya diperbesar, maka akan terlihat susunan yang paling kecil, struktur yang paling kecil yang menyusun jaringan tersebut. Nah, struktur yang terkecil itulah yang kita sebut sebagai sel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu organisme tersusun atas sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ, organ disusun oleh jaringan, dan jaringan disusun oleh kumpulan sel. Dari tingkatan terkecil dapat kita sebutkan bahwa organisasi kehidupan dimulai oleh susunan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Mengapa demikian? Karena sel memiliki organel-organel sel yang dapat menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Organel sel antara lain adalah membran sel, nukleus, vakuola, lisosom, mitokondria, sitoplasma, retikulum endoplasma, nukleolus, aparatus Golgi, vakuola, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sel tumbuhan, kita dapat menemukan adanya kloroplas. Terutama bagi tumbuhan hijau, kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis.
Oke, mari sama-sama kita pelajari fungsi masing-masing organel sel. Setelah menyaksikan tayangan ini, silakan dibaca kembali buku paketnya dan dari sumber-sumber lain agar mendapat informasi yang lebih lengkap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.